Saya ke Pak Umar Karim. Makasih Pak Hadi. Pak Hadi, kalau teman-teman honorer itu risau saya bisa maklumi. Tapi kalau pemerintah daerah risau saya jadi heran. Utamanya Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo itu punya pengalaman yang baik memberhentikan 200 lebih perangkat desa. Jadi soal ini saya pikir masalah sederhana. Nanti pemerintah daerah lain berguru di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang sudah punya pengalaman. Pak Hadi, begini Pak Hadi. Dari jumlah tadi disebutkan sekitar 15 ribuan lah, paling kurang, honorer. Andaikan yang terakomodir itu separuh, berarti ada 7 ribuan lebih. Jika 7 ribu lebih itu honorernya kemudian punya istri dan 1 anak saja, bayangkan dikali 3, hampir 30 ribu. Itu setara 3% dari populasi Provinsi Gorontalo. Salah urus mereka, kemiskinan kita naik, tambah 3%. Permasalahan sesungguhnya adalah permasalahan serius. Berikut, honorer ini diperlakukan tidak adil. Saya berani menyatakan seperti itu. Tenaganya digunakan sebesar-besarnya. Kalau Bapak ke kantor-kantor pemerintah daerah, di beberapa kantor itu, kalau ditanya mana yang lebih kerja berat, honorer atau PNS? Ya honorer, beberapa kantor atau beberapa kejadian. Maksimal. Indonesia itu punya Undang-Undang 13/2003 tentang ketenaga kerjaan. Kewajiban upah bagi pekerja atau buruh itu batasnya UMP. Yang buat itu pemerintah dengan DPR RI, presiden dengan DPR RI. Tapi kenapa soal honorer? Pekerja pemerintah justru tidak diberlakukan ketentuan itu. Gajinya 1 juta, 2 juta. Ini benar-benar tidak adil Bapak. Kasihan, mereka juga pekerja. Meskipun rejim peraturan perundang-undangannya adalah bukan rejim peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, tapi prinsip sebagai pekerja sama, nggak ada bedanya. Kerja 8 hari, seminggu juga 5 hari, nggak ada bedanya Bapak. Sesuai dengan standar ILO. Lanjut, ini agak menarik, saya juga baru baca. Coba kita baca PP 49 tahun 2018 tentang manajemen kepegawaian pemerintahan dengan perjanjian kerja. Pada pasal 1, disebutkan begini, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi bla 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 tetap melaksanakan tugasnya paling lama 5 tahun. Oke, ayat 1. Menarik, ayat 3. Pegawai non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, apa non-PNS di ayat 1 adalah honorer tadi. Bunyinya begini, diberikan perlindungan berupa manfaat, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku pada P3K. Gajinya sudah drop, hak tidak diberikan. Sesungguhnya PP ini menjamin bahwa honorer punya hak itu, bukan hanya P3K, dipersamakan dengan P3K. Ini potensi hukum. Saya sarankan gugat. Kalau pemerintah daerah memberhentikan saudara, honorer bersatu dan gugat pasal ini. Ini adalah memiliki dasar hukum. Karena setahu saya tidak ada satupun daerah di Provinsi Gorontalo yang memberikan hak ini. Ini peraturan pemerintah yang disebut. Berikut. Kenapa ini bisa terjadi? Ini sebenarnya pembangkangan pemerintah. Pembangkangan. Kalau kita baca PP 48 tahun 2006 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS pegawai negeri sipil, di sana disebutkan tahun 2005 itu sudah dilarang mengangkat honorer. Karena honorer yang diangkat sebelum PP itu berlaku otomatis menjadi CPNS K1, K2. Tapi kemudian pemerintah daerah membangkang, jadinya seperti ini. Seperti tadi Bapak bilang efek politik, sesungguhnya pemerintah sudah meraih efek elektoral. Karena ini selalu berhubungan dengan pemilu dan pilkada. Dan pemerintah secara model harus bertanggung jawab. Pembangkangan ini menjadikan keadaan seperti ini. Pertanyaan, apakah benar pemerintah daerah membutuhkan PNS sebanyak ini? Mari kita lihat angka-angka. Di Gorontalo Utara misalnya, penduduknya itu 393.000. Jumlah PNS-nya 5.222. Rasio penduduk dengan PNS 1:76 atau 1,3%. Kabupaten Gorontalo rasio penduduk dengan PNS 1,92%. Bandingkan dengan Kota Manado.
rasio penduduk dan PNS Kota Manado adalah 1,2. Sesungguhnya kita punya PNS mengalami obesitas dibanding daerah lain. Sehingga sesungguhnya kalau diterapkan peraturan lalu kita tidak perlu mengangkat honorer ketika itu sehingga tidak jadi problem sekarang. Karena mereka sudah tergantung pada pemerintah daerah. Itu satu sisi. Kenapa P3K diangkat? Kenapa honorer diangkat? Untuk menutupi kebutuhan guru, kesehatan. Benarkah keadaan demikian? Coba, Singapura dan Korea Selatan rasio guru dan murid itu 140, bahkan 135. Contoh, Gorontalo Utara rasio murid SD, guru dan murid SD itu 1:14. Satu guru ada 14 murid. Provinsi Sulut, mohon maaf, Provinsi Gorontalo, rasio guru SMP terhadap murid SMP 1:13. Sungguh sangat rendah dari rasio yang berlaku di negara-negara lain. Satu guru, 13 murid. Idealkah ini? Tidak ideal. Ini obesitas. Cuman memang distribusi PNS ini kemudian tidak merata. PNS berprestasi atau punya keinginan berkarir secara struktural, larinya meninggalkan profesi mereka dari guru dan kesehatan. Mengakibatkan kelangkaan guru dan kesehatan di sektor lain. Nah ini problemnya kenapa? Karena manajemen PNS-nya tidak baik. Sehingga kemudian menjadikan keadaan seperti ini. Sehingga kalau ditanyakan ke saya, sebenarnya ini adalah permasalahan masa lalu. Bahkan contoh Pak, rasio penduduk Gorontalo terhadap PNS adalah 1:210. Provinsi Sulut 1:241. Kita punya rasio terlalu rendah. Kita terlalu kebanyakan PNS sebenarnya. Sehingga sesungguhnya kita tidak butuh honorer, kita tidak butuh P3K. Karena kebijakan itu menyebabkan kita merekrut dan resikonya sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Harus tanggung jawab Bapak. Harus tanggung jawab. Bagaimana caranya? Ya pemerintah daerah tadi katanya mau diberi bantuan. Masuk tidak? Simda. Bahwa jika Anda mengalokasikan bantuan itu diusulkan tahun sebelumnya melalui proposal dan perkelurahan. Adakah honorer bisa diatur perkelurahan? Dan apakah ini sudah mau diproses? Sekarang Ketua PPS saya yakin tidak ada yang masuk soal itu. Sehingga apa yang Bapak sampaikan akan ditalangi dengan bantuan sosial. Itu nonsens. Karena lewat momentumnya. Nanti 2024 lagi. Karena prosedur itu tidak dilaksanakan. Sehingga saya bilang jangan sampai ini sekedar janji. Akan diberi bantuan. Bantuan melalui apa? Bantuan sosial. Tidak bisa Bapak. Bantuan sosial itu harus dimasukkan sekarang sebelum KUA PPS dibahas tahun ini untuk tahun 2023. Kalau nanti dibahas pada 2023 nggak bisa. Karena tidak masuk pada KUA dan PPS. Orang ahli anggaran paham benar tentang itu. Itu yang saya sampaikan Pak Hadi. Bahwa kebutuhan PNS berdasarkan analisa jabatan dan ABK, analisis beban kerja, itu dihitung berdasarkan OPD yang bongsor. PP 18 2016 itu kemudian menyebabkan pemerintah daerah membuat OPD itu. Ada berapa? Satu daerah Pak Hadi, itu satu asisten, satu sekda, 3 asisten, kemudian per asisten ada 3 bagian dan 3 bagian, tiap bagian ada 2 subbagian, menyebabkan harus ada jabatan struktural sebanyak 27 orang di satu sekretariat daerah. Itu luar biasa. Sekarang alhamdulillah Presiden sudah menginstruksikan dirubah menjadi fungsional. Dengan langkah-langkah ini adalah sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Terakhir saya ingin sampaikan, masalah ini jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Pertama. Kedua, honorer punya hak hukum. Gugat kebijakan pemerintah yang tidak benar ini. Kenapa? Wah ini perintah PP. Perintah PP pemerintahan bukan sekarang, dari tahun 2005. Kenapa kalian angkat? Kalian tahu sudah benar ini salah, kenapa kalian masih mengangkat lagi? Ketiga, gugat bahwa hak kalian, hak ketenagakerjaan, hak kesehatan, kecelakaan kerja, itu tidak diberikan oleh pemerintah daerah semenjak tahun 2018. Itu digugat. Itu saran saya kepada pendengar di forum. Terima kasih Pak Hadi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.